Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita dalam kehidupan yang penuh seteru. Kepadanya sajalah kita berserah. Hidup bersamanya akan membahagiakan kita dan kemenangan akan ada di pihak kita. Dengan rasa syukur atas penyertaan dan perlindungan Allah, serta kerinduan untuk hidup bersamanya, kita datang untuk beribadah kepada Sang Raja di atas segala raja. Jemaat, mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 2, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan berdemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, hartanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, di malam yang indah ini Engkau boleh kumpulkan kami melalui ibadah streaming, ibadah keluarga, dimanapun kami berada saat ini. Biarlah Engkau berkati kami, biarlah urapan Roh Kudus-Mu senantiasa selalu menyertai kami, agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga Ibu Pendeta Ina Parapat Lende yang akan menaburkan benih kebenaran-Mu. Biarlah semuanya itu boleh berkenan dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampuni salah dan dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 33 bait 1 sampai ayat 1 sampai 3 secara berbalasan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengangkat pujian kembali dari Kidung Jemaat 4, bait yang ketiga, Hai Mari Sembah. Penuh mujizat ajaib, ya hari Engkau membuatnya baik. Engkau memisahkan daratan dan laut, dengan kuasa firman besarlah Engkau. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan
masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan yang akan terambil dari Amsal 23 ayat 24 hingga ayat yang ke-26. Amsal 23 ayat 24 hingga ayat yang ke-26. Bapak Ibu, saudara-saudara, Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami boleh duduk di sekitar firman Tuhan bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Sekarang dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Erene ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi mampu kami laksanakan dalam perjalanan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya undang kita berdiri. Amsal 23 ayat 24 hingga ayat yang ke-26 kita baca secara berbalasan. Saya membaca kalimat yang dicetak keluar dan saudara-saudara jemaat membaca bagian yang dicetak ke dalam. Amsal 23 ayat 24 hingga ayat 26, demikian firman Tuhan. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pertanyaan yang mungkin kita bisa renungkan bersama, bahwa pertanyaannya begini, kapan terakhir kali kita membuat orang tua kita bersukacita? Coba Bapak Ibu saudara-saudara berpikir baik-baik. Kapan terakhir kali kita membuat orang tua kita bersukacita? Ayo, pernah enggak? Atau jangan-jangan kita hanya buat jengkel orang tua, buat kesal. Kapan terakhir kali kita buat mereka bersukacita? Pasti kita buat ya, hari ini juga pasti kita sudah buat. Nah, bentuk dari sukacita, saya mau memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu di rumah atau anak-anak untuk dekati papa mama, coba peluk erat-erat. Lalu katakan terima kasih ya mama papa untuk hari ini. Oke, saya beri waktu 30 detik. Coba peluk mama atau peluk papa, katakan terima kasih. Sudah dibuat belum? Sudah peluk mama papa belum? Oke. Sudah ya, sekalipun saya tidak lihat dari sini, tapi saya berharap bahwa kita sudah memeluk atau menghormati orang tua kita sehingga dia bersukacita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali saya mau membaca ayat 25. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Saudara-saudara yang terkasih, kita selalu berpikir begini,
Saya akan memberikan sukacita atau membuat orang tua saya sukacita kalau saya sudah mapan. Saya akan membuat mereka bahagia kalau saya sudah bekerja. Nanti saya buat mereka bahagia dengan mengajak mereka jalan-jalan. Nanti kalau saya sudah punya uang, baru saya membuat mereka bersukacita. Padahal saudara-saudara yang terkasih, sukacita orang tua tidak tunggu. Kita mapan dulu, kita ajak jalan-jalan dulu, bukan. Tetapi sukacita itu bisa mereka terima sekarang. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai orang tua, kita juga punya orang tua ya, kita juga harus membuat mereka sukacita. Karena tidak dapat dipungkiri ya bahwa ada banyak sekali kehidupan kita justru membuat mereka tidak bersukacita. Untuk itu mari kita lihat ada beberapa poin yang saya ungkapkan di sini bahwa tidak sampai tunggu kita mapan dulu baru kita buat mereka sukacita. Tetapi bisa kita membuat mereka sukacita mulai dari sekarang. Yang pertama, poin yang pertama, kita harus menghargai mereka dengan tulus. Saudara-saudara yang terkasih, kadang kita sebagai anak jujur bahwa kita tidak menghargai mereka secara tulus. Ya contoh sederhana saja. Ketika mereka minta diajarkan, ini mama nggak bisa, mama nggak tahu nih SMS gimana, WA-nya gimana. Anak-anak apa sabar menerangkan? Kadang kita nggak tulus. Ya mama sudah dibilang gini-gini aja masa mama nggak bisa. Papa lewat gini-gini. Ya mereka kan tidak secepat, sepandai kita saat ini. Sehingga kadang kita tidak sabar. Nah, untuk membuat mereka bersukacita, kita harus menghargai mereka dengan tulus. Tulus ketika mereka sudah masak makanan, lalu kita makan, ya makanlah dengan tulus. Bukan makan dengan marah-marah, masa sih masaknya ini terus. Jadi yang membuat mereka sukacita itu ketika kita menghargainya dengan tulus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu bersikap sopan dan hormat kepada orang tua. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa kita yang masih bisa berubah, kalau orang tua tidak bisa. Dia kadang setiap malam khawatir anaknya kok belum pulang-pulang. Kita biar mau telepon mama, papa enggak usah khawatir, dia tetap khawatir. Susah sekali dia mau berubah. Dia selalu saja membimbing kita dengan caranya yang sederhana. Kita selalu tidak suka seperti itu. Kita mau pakai baju ya asal saja, tapi dia mau disetrika rapi sehingga membuat waktu kita terganggu. Tetapi yang membuat mereka sukacita adalah ketika kita sopan, hormat kepada mereka. Yang ketiga, yang membuat mereka sukacita adalah ketika kita meluangkan waktu untuk mereka. Saudara-saudara yang terkasih, kesibukan, mengejar cita-cita, karir, kadang membuat kita tidak punya waktu buat orang tua. Mereka telepon kita pun kita ngomongnya cepat-cepat. Kita malas ngomong sama mereka. Ketika kita duduk ngobrol sama mereka juga cepat-cepat. Hanya untuk ketika kita mau minta, ketika kita mau mengarahkan, tapi arahan kita cepat-cepat. Kita tidak punya banyak waktu atau menghabiskan waktu dengan mereka. Padahal ketika kita punya banyak waktu, mereka bersukacita. Mereka tidak meminta yang mahal-mahal. Ketika saudara dan saya ngobrol, bercanda di rumah bersama-sama mereka, dengan makanan-makanan yang sederhana, mereka sudah sukacita banget. Lalu, sukacita yang keempat, hindarilah berantem kakak dan adik. Kalau kita berantem kakak dan adik, itu membuat mereka tidak sukacita. Dada mereka langsung deg-deg, ini ada apa nih?
Jadi usahakan kita berdamai satu dengan yang lain. Itu pasti membuat orang tua kita bersukacita. Dan yang terakhir, kita juga harus ngobrol dengan intonasi yang baik. Seringkali kita tidak demikian. Kita ngobrol atau berbicara dengan intonasi yang tinggi, seolah-olah mau berantem, sehingga kita membuat orang tua kita tidak bersukacita. Nah, dengan beberapa poin ini, mari kita sebagai anak-anak bisa belajar bahwa sebenarnya tidak usah tunggu kita mapan dulu baru membuat orang tua kita sukacita. Tetapi ketika kita mengasihi dengan tulus, kita hormat dan sopan, kita juga meluangkan waktu, kita tidak berantem satu dengan yang lain, lalu kita ngobrol dengan intonasi yang baik, pada saat itu kita sudah memberikan sukacita bagi mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kembali saya membaca ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Kembali ayat 25, biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa Amsal Salomo ini tidak berbicara tentang hal-hal yang berat, tetapi bagaimana kita mendapat hikmat Tuhan, lalu kita menangani kehidupan kita secara praktis. Hal-hal praktis yang diajarkan dalam kitab Amsal ini. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita mendengar nasihat, bagaimana kita mengarahkan pandangan kita kepada nasihat dan pengajaran, bagaimana kita memperlakukan uang kita, bagaimana kita memperlakukan kehidupan ini, bagaimana kita harus tetap mendengar nasihat orang tua, hal-hal yang praktis yang diajarkan Salomo dalam kitab Amsal ini. Hal-hal yang praktis ini juga bagaimana kita berhadapan dengan kekayaan, bagaimana kita berhadapan dengan orang bebal, bagaimana kita berhadapan juga dengan masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita, ekonomi dan sebagainya. Jadi hal-hal praktis yang diajarkan oleh Salomo dalam kitab Amsal. Dan saudara-saudara, prinsip-prinsip hidup yang mendasar yang disajikan dalam kitab Amsal ini juga menekankan perbandingan. Jadi kalau kau lakukan ini, maka yang kau dapat ini. Tapi kalau kau lakukan yang jahat, maka kau akan panen yang jahat juga. Jadi hal perbandingan ini mau mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Nah, sekarang dalam Amsal 23 ini, dia berbicara tentang hal-hal yang praktis. Kalau kita ikut ibadah minggu, pada saat itu kita lihat bahwa Salomo meminta supaya arahkanlah hidupmu kepada didikan dan telingamu kepada pengajaran. Salomo mau menekankan hal itu karena ada hal-hal berat yang akan kau temui dalam kehidupanmu. Tetapi kalau kau mengarahkannya kepada Tuhan, maka engkau kuat berdiri di tengah kekayaan, kemiskinan, di tengah kelimpahan, di tengah kekurangan. Engkau juga kuat, engkau tidak akan mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang salah. Lalu pada pembacaan kita pada malam hari ini mau mengingatkan bahwa di satu sisi kita mengarahkan, meminta perhatian anak-anak untuk mengarahkan pada didikan, tetapi di sisi lain bahwa ketika kita mengarahkan anak-anak kepada didikan yang takut akan Tuhan, maka kita sebagai orang tua juga bersukacita. Bersukacita bukan karena apa yang kita miliki, tetapi bersukacita karena mereka melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, dan itu semua membuat kita bersukacita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saudara dan saya senang sekali bersukacita. Lebih baik bersukacita daripada sakit,
Lebih baik bersukacita daripada mengeluh. Orang yang bersukacita itu adalah orang yang mampu mempengaruhi lingkungannya dengan baik. Jadi saudara-saudara yang terkasih, bersukacita itu menular. Jadi kalau saudara bersukacita pagi-pagi itu menular untuk seisi rumah tangga. Tetapi ingat, ketika saudara juga mengeluh pagi-pagi, itu juga menular untuk seisi rumah tangga. Jadi seisi kehidupan kita ini seharusnya kita tahu, kita harus bisa untuk terarah hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini mau mengingatkan kepada kita yang pertama, bersukacita adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita mau bersukacita? Pertanyaannya, kita mau bersukacita, maka kita harus membimbing anak-anak kita sejak dini untuk mengenal Tuhan. Ungkapan yang mengatakan hormatilah ayah dan ibumu maka umurmu akan lanjut, itu mau mengatakan bahwa tidak langsung anak-anak kita menghormati kita, tetapi kita harus membimbing dia di dalam Tuhan, sehingga diambil keputusan untuk menghormati kita. Kita akan bersukacita juga ketika mereka sejak dini mengenal akan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kadang kita sebagai orang tua lebih senang kasih masuk dia les ini, les itu. Enggak usah ke gereja lah, yang penting otakmu adalah brilian. Saudara, ketika anak-anak kita tidak mengenal firman Tuhan, maka mereka mempunyai kepala besar, tetapi hati nurani mereka merosot. Untuk itu kita sejak dini harus membawa mereka dekat kepada Tuhan atau mengenal akan firman Tuhan. Lalu saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai orang tua juga harus senantiasa berdoa, bertelut, memohon, menjaga anak-anak kita. Sehingga dengan sikap ini kita akan bersukacita. Bersukacita karena apa? Bersukacita karena mereka melakukan kehendak Tuhan. Bersukacita karena mereka senantiasa mengasihi Tuhan. Otomatis mereka akan mengasihi kita. Itu tindakan orang tua, sehingga Rasul Yohanes mengungkapkan dalam 3 Yohanes 1 ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara, betapa kita bersukacita ketika anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Itu dari pihak orang tua. Bagaimana? Yang kedua, pihak dari anak. Pertanyaan kembali seperti di awal tadi. Sudahkah kita membuat orang tua kita bersukacita? Saudara-saudara yang terkasih, tidak banyak yang orang tua minta daripada kita. Bahkan mereka tidak minta. Tetapi ketika kita meluangkan waktu khusus untuk mereka, mereka bersukacita. Mereka tidak meminta kita harus mengajak mereka jalan ke luar negeri. Mereka tidak menunggu bahwa nanti kau mapan dulu, baru kau nanti balas ya semua yang diberikan orang tua kepadamu. Tidak. Tetapi ketika kita sopan, kita menghormati mereka, ketika kita berbicara dengan intonasi yang baik, lemah lembut, mereka bersukacita. Ketika kakak beradik satu dengan yang lain saling memperhatikan, mereka bersukacita habis. Mereka juga bersukacita ketika kita juga selalu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Orang tua sangat bersukacita. Jadi mari kita sebagai anak, sesibuk apapun luangkanlah waktu untuk mereka. Kalau ada liburan, kunjungilah mereka. Mereka begitu bangga ketika anak-anak mereka meluangkan waktu bagi mereka. Mereka begitu berterima kasih ketika kakak beradik saling mengasihi. Mereka begitu berterima kasih ketika kita mengasihi orang tua kita dengan tulus. Sehingga ketika kita memeluk erat dengan tulus, itu penting bagi mereka. Itu asupan energi untuk masa tua mereka. Untuk itu saya mau katakan jangan tahan diri
untuk memeluk orang tua. Peluklah dengan tulus, berilah waktu untuk mereka. Itu adalah sukacita bagi mereka. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, ada 4 cara kita bisa bersukacita. Yang pertama, kita beriman kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kita akan bersukacita kalau kita beriman kepada Tuhan. Kita juga akan bersukacita ketika kita bersyukur. Bersyukur bahwa seperti Paulus, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada satupun yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku. Kita bisa bandingkan itu dalam surat Filipi. Jadi kita dapat bersukacita ketika kita bersyukur. Kita juga dapat bersukacita ketika kita baik hati. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersukacita dengan beriman, bersyukur, dan kebaikan kehidupan kita dibaca oleh orang lain. Dan orang lain memuliakan Tuhan. Kehidupan yang bersyukur, yang bersukacita ini akan juga membuat orang tua kita bersukacita. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi setiap kita. Betapa pentingnya kita membuat orang tua kita bersukacita. Terpujilah Tuhan, amin. Saudara-saudaraku, kita sambut firman Tuhan ini dengan Gita Bakti 52, bait 1 dan 2. Kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu. Dan aku ini dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Saudara-saudaraku, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kepujian, hormat kami persembahkan kepadamu. Karena Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang juga memenuhi semua yang kami butuhkan. Tuhan juga hadir di tengah pergumulan dan sukacita kami. Kami datang pada malam hari ini bersama keluarga, menaikkan syukur terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan buat. Malam yang indah ini kami mau berdoa untuk orang tua kami, yang jauh maupun yang dekat. Tuhan jaga dan lindungi mereka.
Karena pandemi COVID-19 ini, maka ada banyak sekali orang tua berada dalam kecemasan. Mari Tuhan, Engkau memberikan iman, harap, dan kasih kepada mereka, sehingga sekalipun mereka tetap berada di rumah, mereka senantiasa bersukacita. Kami senantiasa memberi kabar, kami juga senantiasa melakukan hal-hal yang bertanggung jawab sebagai anak kepada orang tua, sehingga dalam masa tua mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mengakui bahwa karena kesibukan, karena kami terlalu fokus pada karir kami, kadang kami tidak lagi memperhatikan orang tua kami. Tolonglah Tuhan, berilah mereka sehat, berilah mereka kuat, bungkuslah mereka dengan kekuatan kuasa-Mu, sehingga mereka berada di tempat yang aman dan mereka senantiasa terhindar dari ancaman pandemi COVID-19 ini. Tetapi mereka senantiasa ada di dalam iman dan harap kepada Tuhan, sehingga masa tua mereka senantiasa bercerita tentang kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah curang dalam kehidupan mereka. Berkatilah orang tua lanjut usia yang ada di Jemaat GPIB Rene, orang tua yang sedang rindu terhadap kehadiran anak-anak, Tuhan juga jaga dan lindungi. Cukupkanlah apa yang mereka butuhkan dan sucikan kerinduan mereka, sehingga waktu Tuhan mereka juga boleh berjumpa dengan anak, cucu, dan menantu, dan itu menjadi kekuatan bagi masa tua mereka. Tuhan Yesus, kami juga memohon Engkau berkati orang tua yang pada saat ini sedang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan seisi rumah tangga. Tuhan jaga juga, Tuhan buka jalan, memberkati, sehingga semua yang mereka dapati, kami juga bersyukur sebagai anak-anak bahwa Tuhan memberikan orang tua yang baik, orang tua yang ulet, orang tua yang takut akan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami senantiasa melakukan kehendak Tuhan, kehidupan kami sebagai anak-anak berkenan kepada Tuhan, dan kehidupan kami juga boleh senantiasa memperhatikan orang tua kami. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah pengajaran firman Tuhan ini memampukan kami untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Saat ini kami terus berdoa untuk bangsa Indonesia. Engkau juga mau memberkati para pemimpin kami. Berilah mereka juga tetap memperjuangkan kesejahteraan negeri ini. Ancaman resesi Tuhan juga tolong. Biarlah Indonesia tetap kuat, tetap diberkati, dan Tuhan memulihkan ekonomi keamanan di dalamnya. Kami juga berdoa untuk para medis, tak putus-putus kami terus memohon Engkau jamah, Engkau memberikan kekuatan ekstra bagi mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan, Tuhan sendiri memberkatinya. Saudara-saudara kami yang terpapar virus corona, Engkau juga jamah. Biarlah dengan banyak yang sembuh ini, membuat kami tahu Tuhan tetap bekerja bagi Indonesia, bagi dunia, dan bagi gereja Tuhan pada saat ini. Kami juga berdoa untuk Jemaat GPIB Rene, khususnya orang tua lanjut usia, Engkau juga mau menjamahnya. Kami juga berdoa untuk orang muda yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan pernikahan, Tuhan juga memberkati semuanya. Tuhan Yesus, kami juga memohon, Engkau juga berkati mereka yang sudah terpilih dalam kepengurusan Pelkat, begitu juga untuk pelayan PAPT. Tuhan juga memberikan rendah hati, sehingga kami juga tetap melayani Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Berkatilah presbiter, berkatilah juga ke-6 unsur Pelkat, berkatilah semua komisi, berkatilah juga rencana-rencana gereja Tuhan. Tuhan juga tambah-tambahkan segala yang baik. Secara khusus kami juga memohon Engkau berkati persiapan perjamuan kudus dalam rangka hari perjamuan kudus sedunia pada hari Minggu nanti. Tuhan juga tolong, sekalipun kami mengikutinya dari rumah, tetapi kami bersyukur kami boleh mengingat rayakan kematian dan kebangkitan-Mu. Dan kami juga makan roti dan minum anggur bersama keluarga dalam sukacita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk ibadah pada malam hari ini. Biarlah ibadah ini bukan kami laksanakan secara rutinitas saja, tetapi kuasa perjumpaan kami dengan Tuhan memampukan kami senantiasa tetap ada dalam keluarga yang memuji dan besarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah setiap salah dosa yang sudah kami lakukan. Kuduskan kami dan perbaikilah hidup kami.
Kami alaskan syafaat ini hanya kepadamu, ya Yesus Tuhan penebus kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan ucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Maliaki 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian Gita Bakti 77 bait 1 dan 2 persepuluhan. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatirkan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipatkan gandakan yang kau berilah janjinya. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang
Kami berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, berkat yang kami peroleh, yang semuanya itu berasal daripadamu, kami kembalikan kepadamu ya Tuhan dalam bentuk persembahan. Biarlah Engkau sucikan dan kuduskan persembahan kami, agar berguna bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus yang adalah sumber berkat dalam hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita tetap berdiri. Marilah kita kembali dalam aktivitas keseharian kita dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Gita Bakti 300, bait 1 dan 2, Kepadamu ku berdoa. dengarkanlah doaku.
Serahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya tinggal tetap dalam setiap keluarga kita masing-masing dan memberkati mulai dari sekarang, kekal sampai selama-lamanya. Amin.